Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah penerapan asas-asas hukum pidana. Dalam kesempatan kali ini akan menyampaikan video singkat tentang analisis dasar pembenar putusan dalam perkara Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Pasal 51 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baik, sebelum itu kami akan menjelaskan tentang latar belakang mengenai alasan pembenar. Alasan pembenar dan alasan pemaaf merupakan alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana atau dijatuhi hukuman. Yang pertama itu alasan pembenar adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Macam-macam alasan pembenar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah daya paksa, yang kedua adalah pembelaan terpaksa, yang ketiga adalah menjalankan perintah undang-undang, dan yang keempat adalah menjalankan perintah jabatan. Tujuan dari analisis kami adalah untuk mengetahui apakah ada dasar pembenar putusan dalam perkara Richard Eliezer Pudihang Lumiu dalam hal pasal 51 ayat 1 KUH Pidana. Kronologis perkara. Bermula pada tanggal 2 Juli 2022, istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, berangkat ke Magelang, Jawa Tengah. Putri didampingi oleh Brigadir J, Baradae, Brigadir Rizky Rizal, dan Kuat Ma'ruf dan Susi. Putri datang ke Magelang untuk melihat anaknya yang bersekolah di sana. Kemudian pada tanggal 4 Juli tahun 2022, ada saat di mana Putri tertidur di sofa. Kemudian Yosua hendak memindahkan Putri ke dalam kamar. Namun hal itu diurungkan Yosua lantaran dirinya dibentak oleh Kuat Ma'ruf. Kemudian pada tanggal 6 Juli 2022, Ferdy Sambo menyusul rombongan Putri ke Magelang. Di sana, Sambo berencana untuk merayakan hari jadinya bersama Putri. Kemudian pada tanggal 7 Juli tahun 2022, Ferdy Sambo kembali ke Jakarta. Kemudian Sambo menyebut jika ada perbuatan Yosua yang diduga melukai harkat dan martabat Putri. Hal itu terjadi pada tanggal 7 Juli sore hari di Magelang. Selanjutnya masih pada tanggal 7 Juli tahun 2022, sekitar pukul 17.30 WIB di Magelang, Kuat Ma'ruf memergoki dan menegur Brigadir J yang keluar dari kamar Putri. Kemudian ia mendengar Putri menangis di dalam kamarnya. Atas kejadian tersebut, Kuat Ma'ruf menyarankan Putri agar melaporkan apa yang dialaminya itu kepada Ferdy Sambo. Malam hari itu juga, pukul 11.00 WIB, Putri menelpon suaminya Ferdy Sambo sambil menangis. Namun Putri tidak menjelaskan apa yang telah dialami itu secara detail. Kemudian pada esok harinya, tanggal 8 Juli tahun 2022, Putri dan rombongan kembali ke Jakarta dari Magelang. Mereka berangkat menggunakan jalur darat hingga tiba di Jakarta pada sore hari. Saat tiba di rumah pribadi di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, Putri menceritakan kepada Irjen Sambo tentang apa yang telah dilakukan oleh Yosua kepada dirinya. Mendengar cerita dari istrinya itu, Sambo murka dan terjadilah pembunuhan terhadap Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai analisis pasal 51 ayat 1 KUH Pidana dalam hal menjalankan perintah dari pejabat yang berwenang. Pasal 51 ayat 1 KUHP menurut terjemahan tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional menentukan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Dalam pasal 51 ayat 1 KUHP ini dirumuskan suatu alasan. Kesimpulan. Dalam video kali ini, kelompok kami menarik kesimpulan bahwa penggunaan pasal 51 ayat 1 KUH Pidana dalam perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu adalah tidak diterapkan oleh majelis hakim. Hal ini dapat dilihat dengan tetap divonisnya Baradae, karena perintah jabatan yang dimaksud adalah perintah jabatan yang sah dan tidak melanggar peraturan yang ada. Majelis hakim menilai Baradae pada dasarnya memiliki kuasa untuk patut menyadari bahwa perintah atasan yang diberikan padanya adalah keliru dan memiliki kesempatan untuk tidak melaksanakan perintah tersebut. Terkait dengan adanya disparitas yang sangat besar antara tuntutan dan vonis hakim adalah dikaitkan dengan hal-hal yang memperingankan dalam amar putusan. Salah satunya adalah menyatakan bahwa penggunaan status saksi pelaku yang bekerjasama atau Baradae sebagai justice kolaborator dapat mengurangi vonis terhadap terdakwa. Dalam perkara ini, Eliezer diberikan status justice kolaborator karena ia bukan pelaku utama dalam kasus tersebut dan telah memberikan keterangan yang jujur, konsisten, dan membantu perkara terungkap.
Baik, pada akhirnya kita tiba pada akhir video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.